Inilah penampakan gunungan uang merah senilai 300 miliar rupiah yang dipamerkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 ini memenuhi panggung konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 20 November 2025. Uang dalam jumlah fantastis ini merupakan barang bukti hasil rampasan dari kasus dugaan investasi fiktif PT Taspen Persero. KPK menyebut 300 miliar rupiah tersebut adalah bagian dari total kerugian negara yang mencapai lebih dari 883 miliar rupiah. Di tengah tumpukan uang, KPK menempatkan sebuah papan kecil bertuliskan total nilai rampasan sebagai simbol keberhasilan pengembalian aset negara. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 tersangka, Antonius N.S. Kosasih, mantan Direktur Utama PT Taspen, dan Ekyawan Heri Primarianto, mantan Direktur Utama PT IIM. Keduanya diduga kuat terlibat dalam praktik investasi fiktif yang menyebabkan kerugian negara hampir 1 triliun rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Utama PT Taspen Persero, Bapak Roni Hanitio Aprianto beserta rombongan. Selamat siang, Bapak. Yang terhormat rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini, yang selalu membersamai kami dalam upaya menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Puji serta syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan nikmat-Nya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat hadir di sini, dapat bersilaturahmi dalam rangka serah terima barang rampasan negara dari KPK kepada PT Taspen Persero. Serah terima ini dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekyawan Heri Primarianto yang telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah perkaranya. Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, amar putusannya antara lain sebagai berikut: menetapkan barang bukti berupa nomor 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 atau INEC G2 dengan jumlah unit 994.959,5143 unit. Putusannya dirampas untuk negara CQ Taspen Persero dan turut diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara. Bersama-sama dengan Antonius N.S. Kosasih dalam melakukan investasi pada reksadana INEC G2. Jadi ini reksadananya itu disingkat INEC G2 gitu ya. Jadi rekan-rekan, kalau tadi nama lengkapnya reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2. Jadi kalau INEC G2 atau itu sama saja. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21/04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit ya, jadi selama kami melaksanakan penyidikan, kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh bahwa keuntungannya atau kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah 1 triliun.
Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen ini, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero. Jadi karena putusannya tadi dirampas untuk negara, CQ PT Taspen, maka kemudian setelah inkrah perkaranya, barang bukti ini ya kemudian diserahkan kembali kepada PT Taspen sesuai dengan amar putusan. Nah, mungkin rekan-rekan media bertanya, kenapa sampai harus dihadirkan gitu ya uangnya di sini gitu. Bisa saja kan kami langsung datang ke Pak Dirut gitu ya, Pak Roni untuk menyerahkan. Ini biar kelihatan takutnya kan, oh bener nggak sih ini diserahkan, jangan-jangan nggak diserahkan atau diserahkan sebagian gitu kan, seperti itu. Nah ini biar juga memberikan memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen. Karena perlu kita ketahui bahwa PT Taspen ini adalah mengelola dana-dana yang dikumpulkan dari para pegawai negeri ya begitu ya Pak Roni dan juga pensiunan, dana pensiunan. Nah seperti halnya karena saya juga anak seorang pegawai negeri pensiunan Pak, dana Taspen ini menjadi sebuah hal yang diharapkan ketika orang tua saya waktu itu pensiun, dana Taspen inilah yang kemudian menolong keberlanjutan dari kehidupan kami waktu itu sehingga bisa digunakan untuk membuka usaha kembali dan lain-lain. Sehingga pada hari ini dengan dikembalikannya uang yang diduga atau hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dilakukan oleh para terdakwa atau terpidana saat ini, kita ingin membuktikan bahwa support kita kepada saudara-saudara kita, para pensiunan, para pegawai negeri, bahwa uang bapak-bapak ibu sekalian hari ini yang pada saat itu dikorupsi oleh oknum sekarang dikembalikan kepada PT Taspen. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan ini bisa dikelola dan bisa terus tumbuh berkembang dari uang yang ada yang kembalikan ini, dan kebermanfaatannya akan lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita, para pegawai negeri, ASN, dan para pensiunan tentunya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Media Gemadika.